Kupermalukan suamiku dengan selingkuhannya tepat di acara resepsi pernikahan mereka. Rina dan Bayu menjalani kehidupan rumah tangga yang awalnya harmonis. Mereka memiliki anak yang lucu, dan Rina merasa hidupnya sempurna. Namun, segalanya berubah ketika Rina mengetahui Bayu berselingkuh dengan rekan kerjanya, Diana. Lebih menyakitkan lagi, Bayu dengan kejam menceraikan Rina dan mengusirnya dari rumah yang telah mereka bangun bersama, hanya demi perempuan lain. Sebuah kisah penuh ketegangan, pengkhianatan, dan kebangkitan seorang perempuan yang dikhianati. Apakah kebahagiaan sejati akan datang setelah semua luka? Aku masih ingat betul bagaimana dulu Bayu begitu mencintaiku. 8 tahun lalu, kami menikah dengan penuh kebahagiaan. Meski pernikahan kami tidak semewah pasangan lain, tapi kami bahagia. Bayu adalah suami yang bertanggung jawab dan penyayang. Aku selalu merasa aman di sisinya. Setiap pagi, Bayu selalu bangun lebih dulu. Ia akan membangunkanku dengan ciuman lembut di kening dan senyuman yang hangat. "Sayang, bangun. Aku udah bikinin kopi buat kamu," katanya suatu pagi. Aku mengerjap-ngerjapkan mata, lalu tersenyum melihat Bayu yang masih mengenakan kaos oblongnya. Aroma kopi yang ia buat begitu harum, menghangatkan suasana pagi. "Mas nggak capek? Kan semalam pulang kerja sampai larut?" tanyaku sambil mengusap mataku yang masih sedikit mengantuk. Bayu terkekeh dan duduk di tepi ranjang. "Demi istri tercinta, nggak ada kata capek. Aku pengen kamu selalu merasa diperhatikan," katanya sambil menatapku penuh cinta. Saat itu, aku benar-benar merasa menjadi istri paling beruntung di dunia. Setelah menikah, kami hidup sederhana di rumah kecil yang kami beli dengan tabungan bersama. Aku yang mengurus rumah tangga, sementara Bayu bekerja di sebuah perusahaan besar sebagai supervisor. Setiap sore, ia pulang dengan membawa kejutan kecil untukku dan Rafa. "Mama, Papa pulang." Rafa selalu berlari menyambut ayahnya di depan pintu. Bayu akan menggendongnya tinggi-tinggi, lalu mencium kedua pipinya. "Punya anak baik kayak Rafa bikin papa semangat kerja," katanya sambil mengusap kepala Rafa. Lalu ia akan menoleh padaku dengan tatapan penuh kasih. "Dan punya istri secantik Mama Rafa bikin papa nggak sabar pulang ke rumah," tambahnya dengan senyuman lebar. Aku hanya tertawa kecil dan menggeleng. "Mas ini bisa aja, deh." Kami sering menghabiskan malam bersama di ruang tamu, menonton acara televisi sambil bercanda. Kadang, Bayu menyuapiku camilan, lalu menggoda jika aku protes. "Awas lo, nanti gemuk," kataku pura-pura cemberut. "Gemuk pun, kamu tetap istri paling cantik buat aku," balasnya cepat sambil memelukku dari samping. Namun, semua kehangatan itu perlahan mulai memudar. Bayu mulai berubah sejak dipromosikan menjadi manajer di kantornya. Awalnya, aku bangga. Aku tahu Bayu bekerja keras untuk mencapai posisi itu, dan aku mendukungnya sepenuh hati. "Mas harus jaga kesehatannya. Jangan terlalu diforsir kerjanya," kataku suatu malam saat ia baru pulang. Bayu mengangguk kecil, tapi aku menangkap sesuatu yang berbeda di matanya. Ia lebih banyak diam, lebih sering sibuk dengan ponselnya, dan semakin jarang berbincang denganku. Aku berusaha berpikir positif. Mungkin pekerjaannya lebih banyak, mungkin dia lelah. Tapi jauh di dalam hati, ada ketakutan yang mulai menjalar perlahan. Sebuah firasat buruk yang akan segera menjadi kenyataan. Perubahan Bayu semakin jelas. Ia sering pulang larut malam, terkadang bahkan tidak pulang sama sekali. Alasannya selalu sama, lembur atau ada urusan kantor. Tapi aku tidak bodoh. Aku tahu ada sesuatu yang disembunyikannya. Suatu malam, aku menunggu Bayu pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, tapi ia belum juga datang. Aku duduk di ruang tamu, memainkan jari-jariku dengan gelisah. Saat suara pintu terbuka, aku langsung berdiri. Bayu masuk dengan wajah datar, seolah tak merasa bersalah. "Mas dari mana?" tanyaku, mencoba menahan nada suaraku agar tetap tenang. Bayu melepas sepatunya tanpa menatapku. "Kantor, Rina. Ada kerjaan mendadak," jawabnya singkat.
Aku menelan ludah. Mas, aku ini istrimu. Aku berhak tahu kalau ada sesuatu yang terjadi. Kenapa Mas makin jauh? Kenapa selalu pulang larut? Ia mendesah kasar, lalu menatapku dengan ekspresi kesal. Kenapa sih kamu selalu curiga? Aku kerja cari uang buat kamu dan Rafa. Hatiku mencelos. Aku ingin percaya, tapi firasat buruk itu semakin menguat. Aku menguatkan hati, lalu berkata pelan, kalau memang gak ada yang Mas sembunyikan, boleh aku lihat ponsel Mas? Bayu terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tertawa kecil. Kamu mulai kayak istri posesif yang suka ngecek HP suaminya. Gak usah lebay, Rin, katanya sambil memasukkan ponselnya ke saku. Dadaku terasa sesak. Aku tahu ini bukan sekadar kecurigaan. Aku harus mencari tahu sendiri. Keesokan harinya, aku meminta tolong sahabatku, Lesti, yang kebetulan bekerja di kantor yang sama dengan Bayu. Aku udah lama curiga. Les, bisa nggak kamu bantu aku cari tahu? Pintaku dengan suara bergetar. Lesti mengangguk. Aku bakal coba selidiki. Aku juga sering lihat Bayu sama Karin, mereka kelihatan akrab banget. Katanya dengan ekspresi khawatir. Jantungku berdegup kencang. Karin? Siapa dia? Malam harinya, aku memutuskan mengikuti Bayu diam-diam. Aku melihatnya keluar dari kantor bukan dengan wajah lelah, tapi dengan senyum lebar, sesuatu yang sudah lama tidak kutemukan di rumah. Dari kejauhan, aku melihat seorang perempuan keluar dari gedung yang sama. Tinggi, berambut panjang, dan mengenakan pakaian kantor yang elegan. Tanpa ragu, Bayu merangkul pinggangnya dan menuntunnya masuk ke mobilnya. Mataku panas. Napasku tersengal. Jadi ini alasannya? Aku menggigit bibir, menahan tangis yang hampir pecah. Aku ingin berteriak, ingin mendatangi mereka saat itu juga, tapi aku menahan diri. Aku butuh bukti lebih kuat. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku memutuskan menghadapi Bayu secara langsung. Aku menyusun keberanianku dan menunggunya pulang. Saat ia akhirnya tiba, aku langsung berkata tanpa basa-basi, "Mas selingkuh, kan?" Bayu yang sedang melepas jam tangannya mendadak berhenti. Ia menoleh ke arahku dengan tatapan tajam. "Apa maksudmu?" Aku melemparkan beberapa foto yang berhasil kudapatkan dari Lesti. Foto-foto itu menunjukkan Bayu dan Karin di restoran, bergandengan tangan, bahkan berciuman di dalam mobil. Bayu melihatnya sekilas, lalu mendengus. "Kamu sengaja ngikutin aku?" Aku mengangguk, berusaha menahan tangisku. "Kenapa, Mas? Apa salahku? Selama ini aku selalu ada buat Mas, selalu percaya. Tapi ini balasan Mas." Bayu tertawa kecil, lalu menatapku dengan pandangan meremehkan. "Aku nggak butuh alasan buat jatuh cinta sama orang lain. Rina, aku udah nggak cinta sama kamu." Kata-katanya seperti pisau yang menghujam dadaku. Aku terhuyung, menatapnya dengan pandangan tak percaya. "Mas nggak bisa melakukan ini ke aku. Kita punya anak, Mas. Rafa butuh kita berdua." Seruku, suaraku pecah. Namun, Bayu hanya mendengus dingin. "Aku udah nggak tahan sama kamu. Aku mau menikah sama Karin. Jadi lebih baik kamu pergi dari rumah ini." Darahku berdesir. "Apa? Ini rumah kita, Mas. Aku yang ikut bangun semuanya." Bayu melipat tangan di dadanya. "Dan aku yang bayar semuanya. Nama rumah ini atas namaku. Jadi aku bisa ngeluarin kamu kapan aja." Aku merasa dunia runtuh seketika. Ini rumahku, tempat di mana aku membesarkan anakku, tempat aku menumpahkan seluruh cintaku untuk keluarga kecilku. Dan sekarang, aku diusir oleh suamiku sendiri. Hanya karena ia ingin bersama wanita lain? Mas nggak punya hati, bisikku dengan suara bergetar. Bayu tidak menjawab. Ia hanya menatapku dengan wajah tanpa ekspresi, seolah aku bukan lagi istrinya, bukan lagi wanita yang pernah ia cintai. Air mataku mengalir deras. Aku menggigit bibir, mencoba menahan diri agar tidak tersungkur di lantai. Dengan tangan gemetar, aku melangkah ke kamar, mengemasi barang-barangku seadanya.
Saat aku melangkah keluar rumah dengan koper di tangan, Rafa berlari menghampiriku. "Mama mau kemana? Mama nggak tinggal di sini lagi?" Tanyanya dengan mata polos yang membuat dadaku semakin sakit. Aku berlutut, memeluknya erat. "Mama sayang Rafa. Mama nggak akan pernah ninggalin Rafa," bisikku, menahan tangis yang hampir pecah. Aku menoleh ke arah Bayu yang hanya berdiri di ambang pintu dengan ekspresi dingin. "Mas nggak bisa ngambil Rafa dariku," kataku penuh tekad. Bayu hanya terkekeh. "Kita lihat saja nanti," ucapnya, sebelum menutup pintu di hadapanku. Aku berdiri di depan rumah yang dulu menjadi tempat ternyamanku, kini menjadi saksi pengkhianatan terburuk dalam hidupku. Dengan langkah berat, aku berjalan pergi, membawa luka yang tidak akan pernah bisa kusembuhkan begitu saja. Namun, aku bersumpah aku akan kembali. Dan aku akan membalas semua ini dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Aku berdiri di depan rumah yang dulu penuh kebahagiaan, kini menjadi tempat yang paling menyakitkan bagiku. Bayu benar-benar telah mengusirku. Aku menggenggam koper erat, menahan air mata yang hampir tumpah. Saat itu, hanya ada satu tempat yang bisa kutuju, rumah adik iparku, Dinda. Dinda membuka pintu dengan ekspresi terkejut melihat keadaanku. Matanya melebar saat melihat wajahku yang kusut dan mata sembab karena menangis. "Mbak Rina, ada apa? Kenapa Mbak datang malam-malam begini?" tanyanya panik. Aku tak sanggup menjawab. Begitu melihat wajahnya yang penuh simpati, tangisku pecah. Dinda langsung menarikku masuk dan menutup pintu. Ia menggenggam tanganku erat, mencoba menenangkan. "Mbak, duduk dulu. Tenang, tarik napas. Cerita sama Dinda. Ada apa?" Aku mengusap air mataku dengan punggung tangan, mencoba mengontrol emosiku. Dengan suara bergetar, aku akhirnya berkata, "Bayu, dia selingkuh. Din, dia usir aku dari rumah." Dinda terbelalak. "Apa? Mbak Rina diusir?" Suaranya meninggi, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Aku mengangguk pelan, lalu menceritakan semuanya. Tentang perselingkuhan Bayu, tentang foto-foto yang kutemukan, dan bagaimana dia tega menyuruhku pergi dari rumah yang kami bangun bersama. Dinda menggertakkan giginya. Matanya memerah karena marah. Dasar laki-laki nggak tahu diri. Mbak Rina yang setia sama dia, malah diperlakukan kayak gini? Aku nggak habis pikir. "Mbak." Aku hanya bisa menghela napas panjang. Rasa sakit ini masih menusuk dadaku seperti belati tajam. Dinda meraih tanganku, menatapku penuh tekad. "Mbak Rina nggak boleh diam aja. Jangan biarin Bayu menang. Mbak harus lawan." Aku mengangguk. Aku memang harus melawan. Keesokan harinya, aku pergi ke pengadilan agama untuk mengajukan gugatan cerai. Aku tak ingin lagi hidup dengan pria seperti Bayu. Pengkhianatan ini sudah lebih dari cukup. Namun, aku tak menyangka bahwa Bayu akan bereaksi sekejam ini. Saat aku baru keluar dari kantor pengacara, ponselku berdering. Nama Bayu tertera di layar. Dengan ragu, aku mengangkatnya. "Halo." Suara tawa sinis terdengar di seberang. "Oh, jadi kamu mau cerai, ya?" Suaranya terdengar penuh ejekan. Aku mengepalkan tangan. "Iya, aku mau cerai. Aku nggak sudi lagi hidup dengan pengkhianat kayak kamu." Bayu tertawa kecil, lalu berkata, "Bagus. Aku juga nggak butuh perempuan lemah sepertimu. Tapi ingat, kamu nggak akan dapat apa-apa dariku. Rumah itu milikku, uangku, semuanya punyaku. Kamu bakal keluar dari pernikahan ini tanpa sepeser pun." Hatiku mencelos, tapi aku menahan diri agar tidak menangis. Dengan suara tegas, aku membalas, "Aku nggak butuh hartamu, Bayu. Aku cuma butuh hak asuh Rafa. Aku nggak akan biarin anakku tinggal sama pria macam kamu." Tiba-tiba, suara Bayu berubah dingin. "Oh, jadi kamu pikir kamu bisa bawa Rafa? Jangan mimpi, Rina. Rafa bakal tinggal sama aku. Dia nggak butuh ibu yang lemah dan menyedihkan kayak kamu." Darahku mendidih. Aku meremas ponsel di tanganku. "Bayu, aku ibunya.
Aku yang melahirkan dan membesarkannya. Bayu hanya tertawa. Kita lihat aja nanti di pengadilan, siapa yang lebih kuat. Aku mengeratkan rahangku. Aku tidak akan kalah. Tidak kali ini. Aku mengira mertuaku akan bersikap netral. Tapi ternyata aku salah. Ketika aku datang ke rumah mereka untuk berbicara soal Rafa, ibu mertuaku, Bu Wati, menatapku dengan dingin. "Kamu masih berani datang ke sini?" katanya dengan nada meremehkan. Aku menghela napas. "Bu, aku hanya ingin bicara soal Rafa. Aku mohon, jangan libatkan dia dalam masalah ini." Bu Wati mendengus. "Anak itu lebih baik ikut ayahnya. Kamu sudah bukan siapa-siapa di keluarga ini. Jadi lebih baik kamu pergi." Aku menatapnya tak percaya. "Bu, saya ini masih ibu kandung Rafa." Namun, Bu Wati malah melipat tangan di dada. "Kamu pikir siapa yang lebih pantas membesarkan Rafa? Seorang ibu yang bahkan gak bisa menjaga pernikahannya sendiri." Jantungku berdegup kencang. Aku ingin berteriak, ingin membela diri, tapi aku tahu berdebat dengan Bu Wati tidak akan ada gunanya. Aku menatapnya dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Saya akan berjuang mendapatkan hak asuh Rafa. Saya tidak akan menyerah." Bu Wati hanya tersenyum sinis. "Silakan coba, kalau kamu bisa." Aku mengepalkan tangan. Mereka pikir aku lemah? Mereka pikir aku bisa diinjak-injak begitu saja? Baiklah, kalau mereka mau bermain kotor, aku akan membalasnya dengan cara yang lebih cerdas. Aku tidak akan kalah. Aku duduk di ruang tamu rumah Dinda, menatap kosong ke depan. Rasa sakit akibat pengkhianatan Bayu masih membakar dadaku. Namun, di balik kepedihan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam diriku, amarah dan tekad. Aku tidak akan membiarkan Bayu dan perempuan murahan itu tertawa di atas penderitaanku. Aku harus bertindak. Dinda duduk di sampingku, matanya berbinar penuh semangat. "Mbak Rina, kita nggak bisa diam aja. Kita harus bikin Bayu dan selingkuhannya nyesal," katanya dengan penuh emosi. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku mau mereka merasakan sakit yang sama seperti yang aku rasakan. Din. Aku mau mereka tahu bahwa aku bukan perempuan lemah yang bisa mereka buang begitu saja. Dinda mengangguk penuh semangat. "Mbak punya rencana?" Aku mengangguk perlahan. "Aku akan mulai dari sesuatu yang sederhana. Aku mau dunia tahu siapa Bayu sebenarnya. Dia itu bukan suami yang baik, dia pengkhianat." Dinda tersenyum miring. "Bagus, Mbak. Aku bisa bantu sebarin semua bukti perselingkuhan Bayu. Foto-foto, percakapan, semuanya kita buat viral." Aku menatap Dinda, sedikit ragu. "Kamu yakin?" Dinda tertawa kecil. "Zaman sekarang, media sosial bisa jadi senjata yang paling ampuh, Mbak." Aku mengangguk. "Baiklah, kita mulai dari situ." Dinda dengan cekatan mengedit beberapa foto dan chat Bayu dengan selingkuhannya. Dalam hitungan jam, unggahan itu mulai menarik perhatian. Banyak teman-temanku yang memberi dukungan, dan beberapa bahkan mengungkap pengalaman buruk mereka dengan Bayu. Tak lama, ponselku berdering. Nama Bayu muncul di layar. Aku mengangkatnya dengan tenang. "Ada apa?" tanyaku dingin. "Rina, apa yang sudah kamu lakukan?" Suara Bayu terdengar marah di seberang sana. Aku tersenyum sinis. Aku hanya membagikan kebenaran. Salah sendiri kamu selingkuh. Brengsek. Gara-gara kamu, aku bisa kehilangan pekerjaanku." Aku terkekeh. "Bukankah itu yang pantas kamu dapatkan?" Bayu menggeram, lalu menutup telepon dengan kasar. Aku bisa membayangkan wajahnya yang merah padam. Aku menoleh ke arah Dinda, yang sedang tersenyum puas. "Ini baru awal, Mbak," katanya. Aku mengangguk. "Ya, ini baru permulaan. Aku belum selesai dengan Bayu." Aku mulai mencari tahu lebih dalam tentang Bayu. Dari beberapa teman kantornya, aku mendapatkan informasi bahwa Bayu sering menggunakan uang kantor untuk kepentingan pribadi. Aku menyusun strategi baru. Jika aku bisa mendapatkan bukti penyimpangan keuangan itu,
Bayu bukan hanya akan kehilangan pekerjaannya, tapi juga bisa diproses hukum. Dengan bantuan salah satu temanku yang bekerja di perusahaan Bayu, aku mendapatkan laporan keuangan yang mencurigakan. Aku menatap dokumen itu dengan senyum kemenangan. Bayu, kamu sudah menggali kuburanmu sendiri. Aku duduk di depan laptop, menatap dokumen yang berisi bukti penyimpangan keuangan Bayu. Senyum tipis terukir di wajahku. Bayu telah mengkhianatiku, mengusirku dari rumahku sendiri, dan berusaha merebut anakku. Kini, giliranku yang bergerak. Kalau ini aku serahkan ke pihak yang berwenang, Bayu bisa kehilangan pekerjaannya, gumamku. Dinda, yang duduk di sampingku, mencondongkan tubuhnya ke depan. Jangan cuma pekerjaannya, Mbak, kita buat dia kehilangan semuanya. Aku menoleh ke arahnya. Apa maksudmu? Dinda tersenyum licik. Kita mainkan dia, pelan-pelan. Biar dia merasakan gimana rasanya dihancurkan sedikit demi sedikit. Aku mengangguk. Permainan baru saja dimulai. Dinda dan aku mulai menyusun rencana. Langkah pertama, kami menyebarkan rumor tentang skandal Bayu di tempat kerjanya. Aku menghubungi beberapa kenalan yang bekerja di kantor Bayu dan secara anonim mengirimkan bukti-bukti penyimpangan keuangan yang dilakukannya. 2 hari kemudian, Bayu dipanggil oleh atasannya. Aku mendapat kabar dari salah satu kenalanku bahwa Bayu keluar dari ruangannya dengan wajah merah padam. Aku bisa membayangkan betapa tertekannya dia saat itu. Dan itu baru permulaan. Aku tidak hanya ingin menghancurkan Bayu, tapi juga perempuan yang telah menghancurkan rumah tanggaku. Aku mulai mengorek informasi tentang Diana, selingkuhannya. Ternyata, Diana bukan perempuan tanpa celah. Aku menemukan bukti bahwa dia pernah terlibat dalam kasus penipuan uang di kantornya yang lama. Aku menyusun pesan anonim dan mengirimkannya ke tempat kerja Diana. Tidak butuh waktu lama sampai Diana mendapat panggilan dari HRD untuk pemeriksaan lebih lanjut. Malam harinya, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya. Rina, apa yang sudah kamu lakukan? Suara Diana terdengar panik di seberang sana. Aku tersenyum sinis. Apa maksudmu? Aku tidak merasa melakukan apapun. Jangan pura-pura bodoh. Aku tahu ini ulahmu. Kamu menyebarkan fitnah tentangku di kantor. Aku tertawa pelan. Fitnah? Aku cuma membantu mereka menemukan kebenaran. Diana. Diana terdiam sesaat, lalu menggeram. Kamu pikir kamu bisa menghancurkan hidupku dan Bayu? Kamu gak akan menang, Rina. Aku menekan rahangku. Aku sudah kehilangan segalanya, Diana. Jadi kalau kamu pikir aku takut, salah besar. Aku menutup telepon dengan senyum penuh kemenangan. Permainan baru saja dimulai, dan aku akan memastikan mereka berdua hancur lebih dulu sebelum aku menyentuh garis akhir. Bayu dan Diana mungkin berpikir mereka bisa bersenang-senang di atas penderitaanku. Tapi mereka lupa satu hal, aku bukan perempuan lemah yang bisa diinjak-injak. Aku telah merangkai rencana dengan begitu rapi, dan kini saatnya aku menyaksikan kehancuran mereka. Aku mendapatkan kabar dari kenalanku di kantor Bayu bahwa audit internal telah menemukan kejanggalan dalam laporan keuangannya. Bukti yang kukirimkan mempercepat investigasi, dan siang itu Bayu dipanggil ke ruang direksi. Aku duduk di kafe bersama Dinda, menyesap kopi sambil menunggu kabar. Tak butuh waktu lama, ponselku bergetar. Mbak, Bayu dipecat. Suara kenalanku di seberang telepon terdengar antusias. Dia barusan keluar dari kantor dengan wajah kusut, kayak habis dihajar. Aku tersenyum puas. Terima kasih sudah membantuku. Bayu kini kehilangan pekerjaannya, sumber penghasilannya. Aku yakin saat ini dia sedang panik, tidak tahu harus bagaimana. Tapi aku belum selesai. Aku tidak lupa dengan Diana. Setelah kasus dugaan penipuannya mencuat, tempat kerjanya mulai menginvestigasi lebih dalam. Sementara itu, aku memastikan bahwa reputasinya hancur di media sosial. Tidak butuh waktu lama sampai Diana mulai mengalami dampaknya. Suatu malam, aku mendapat pesan anonim dari seseorang. Mbak, saya teman kantornya Diana. Dia kena skorsing dan mungkin bakal dipecat.
Banyak orang mulai menjauhi dia. Dia sekarang jadi bahan gunjingan. Aku tersenyum kecil. Aku bisa membayangkan bagaimana Diana merasa tertekan. Dinda yang duduk di sampingku tertawa kecil. "Mbak, kita benar-benar berhasil." Mereka jatuh satu persatu. Aku mengangguk. Tapi ini belum selesai, Din. Aku ingin lebih dari ini. Aku ingin mereka benar-benar merasa apa yang aku rasakan. Ketika seseorang mulai kehilangan segalanya, mereka cenderung mencari kambing hitam. Aku tahu betul bahwa Bayu dan Diana tidak benar-benar saling mencintai. Hubungan mereka hanya didasarkan pada nafsu dan keuntungan semata. Dan seperti yang sudah kuduga, mereka mulai saling menyalahkan. Malam itu, aku menerima pesan dari nomor tidak dikenal. "Rina, kamu puas sekarang? Gara-gara kamu, aku kehilangan segalanya." Aku tersenyum. "Bukan gara-gara aku, Bayu. Kamu menuai apa yang kamu tanam. Sialan kamu, perempuan gila. Aku nggak bakal biarin kamu menang." Aku tertawa kecil. "Sudah terlambat, Bayu. Sekarang rasakan bagaimana rasanya dihancurkan." Dinda menatapku dengan penuh kekaguman. "Mbak benar-benar luar biasa. Mereka nggak akan pernah bisa bangkit lagi setelah ini." Aku mengangguk pelan. Tapi ada satu hal yang masih harus kulakukan. Menyelesaikan permainan ini dengan klimaks yang lebih besar. Angin sepa-sepa menerpa wajahku saat aku berdiri di depan rumah kecil yang baru saja kubeli. Tidak sebesar rumah lamaku, tapi ada kedamaian di sini. Aku menatap langit sore yang mulai memerah, merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, ketenangan. Dinda menepuk pundakku. "Akhirnya, Mbak, kita sampai di sini." Aku mengangguk. "Iya, Din. Aku bisa bernapas lega sekarang." Banyak hal telah terjadi. Aku kehilangan rumah, pernikahanku hancur, dan aku sempat terpuruk. Tapi aku memilih bangkit, dan sekarang, aku berhasil. Aku mendengar dari beberapa kenalan bahwa Bayu kini terlilit utang. Setelah kehilangan pekerjaannya, ia berusaha mencari pekerjaan baru, tapi reputasinya sudah tercemar. Sementara itu, Diana, dia menghilang dari media sosial, dan dari gosip yang kudengar, dia harus menjual barang-barangnya untuk bertahan hidup. Sungguh ironis. Dua orang yang dulu berani menginjak-injak harga diriku kini saling melahap satu sama lain dalam kehancuran. Aku tidak pernah menyentuh mereka secara fisik. Aku hanya memastikan kejahatan mereka terbongkar. Mereka jatuh bukan karena aku, tapi karena kesalahan mereka sendiri. Tidak hanya itu, aku juga berhasil merebut kembali hak asuh anakku. Dengan bantuan pengacara, aku menunjukkan bahwa Bayu tidak memiliki kestabilan finansial maupun moral untuk merawat anak kami. Ketika hakim mengetuk palunya dan menyatakan bahwa hak asuh diberikan kepadaku, aku menangis lega. Aku akhirnya bisa membawa anakku kembali ke dalam pelukanku. Di malam pertama kami kembali bersama, aku memeluknya erat. "Maafkan Mama ya, Nak, tapi sekarang, kita bisa memulai hidup baru." Anakku tersenyum kecil dan mengangguk. "Aku senang bisa sama Mama lagi." Hatiku menghangat. Ini yang terpenting bagiku. Aku berjalan menuju halaman rumahku, menghirup udara segar. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi dendam. Semua sudah selesai. Dinda berdiri di sampingku, tersenyum. "Jadi, sekarang apa rencana Mbak?" Aku menatap langit, merasa bebas untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Aku akan menikmati hidup. Aku akan bahagia, Din. Aku sudah cukup lama tenggelam dalam amarah dan balas dendam. Kini saatnya aku merangkai kebahagiaanku sendiri. Dan aku tahu, aku akan baik-baik saja.